Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai defisiensi vitamin B12, zat besi, dan zinc. Adapun anggota kelompok kami Adapun topik yang akan menjadi pembahasan kami adalah latar belakang, defisiensi vitamin B12, defisiensi zat besi, defisiensi zinc, masalah gizi akibat defisiensi, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Zat gizi mikro atau mikronutrien merupakan zat gizi yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Mikronutrien ini memiliki sifat tidak dapat disintesis oleh tubuh, sehingga dalam upaya pemenuhan kebutuhan mikronutrien tersebut dapat diperoleh dari makanan. Kurangnya asupan zat gizi mikro seperti seng, zat besi, dan vitamin serta asam folat, terutama pada masa pertumbuhan, akan menghambat proses tumbuh kembang anak dan berujung pada masalah gizi seperti anemia. Defisiensi vitamin B12. B12 atau cyanocobalamin adalah nutrisi yang berperan penting bagi fungsi tubuh, di mana vitamin B12 digunakan dalam pembentukan sel darah merah, pembentukan protein dan jaringan, metabolisme sel, fungsi otak, mengoptimalkan fungsi saraf dan produksi DNA, sehingga kebutuhan vitamin B12 penting untuk dipenuhi bagi tubuh. Penyebab defisiensi vitamin B12 adalah sistem penyerapan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Hal tersebut dapat dialami oleh seorang vegetarian total yang sama sekali tidak mengkonsumsi makanan bersumber hewani karena vitamin B12 hanya terdapat di dalam makanan yang bersumber dari hewani. Kemudian, pencegahan yang dapat dilakukan adalah penambahan suplementasi zat gizi mikro dalam bentuk yang mudah diserap oleh tubuh, penambahan produk makanan dengan zat gizi mikro, dan kebijakan serta program peningkatan variasi asupan sumber pangan kaya gizi sepanjang tahun dengan jumlah dan kualitas yang tepat, aman, dan memadai. Selanjutnya, terdapat penentuan dan indikator status gizi secara klinis. Yang pertama, nyeri pada dada, sakit kepala, dan penurunan berat badan. Kedua, spastisitas atau ketegangan otot. Ketiga, neuropati periferal atau mati rasa pada lengan dan kaki. Keempat, hilang ingatan, dan yang kelima, cara berjalan yang tidak seimbang. Kemudian terdapat gejala yang terjadi pada defisiensi vitamin B12, yaitu mual dan muntah, linglung, depresi, sembelit atau konstipasi, hilangnya nafsu makan, dan asam lambung. Physical test yang dapat dilakukan adalah menghitung darah lengkap dan mengeluarkan sumsum dari tulang cair menggunakan jarum. Pemeriksaan ini akan dilihat jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dalam darah. Anemia pernisiosa akan muncul dengan sel darah merah yang cenderung lebih besar dari normal, dan sel sumsum tulang akan berubah menjadi sel darah yang lebih besar daripada normalnya. Selanjutnya adalah defisiensi zat besi. Defisiensi zat besi merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh jumlah zat besi yang dibutuhkan diserap terlalu sedikit dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Zat besi yang tidak cukup disebabkan karena beberapa hal, termasuk makanan yang kurang kandungan zat besi dan tubuh yang memerlukan zat besi lebih banyak. Penyebab defisiensi zat besi adalah kurangnya asupan zat gizi besi atau Fe pada seseorang. Salah satu faktor penyebab terjadinya anemia pada masa kehamilan adalah karena meningkatnya kebutuhan zat besi, namun tidak dibarengi dengan rutin mengkonsumsi tablet zat besi. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi defisiensi zat besi adalah dengan meningkatkan asupan makanan sumber zat besi, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, serta suplementasi zat besi. Kemudian terdapat penentuan dan indikator defisiensi zat besi. Yang pertama ada tanda defisiensi zat besi. Yang pertama, glositis atau atrofi papi lidah. Kedua, koiloikia atau kuku sendok.
Ketiga, stomatitis angularis atau luka berupa bercak pucat keputihan pada sudut mulut. Keempat, disfagia akibat adanya peradangan selaput faring atau yang lebih dikenal dengan sindrom Peterson-Kelly atau Plummer-Vinson. Selanjutnya adalah gejala defisiensi zat besi. Yang pertama ada 5L, lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Kedua, mata berkunang-kunang. Ketiga, telinga mendenging. Dan yang keempat, takikardia. Physical test yang dapat dilakukan dari defisiensi zat besi adalah dokter akan mengecek warna kuku, bibir, gusi, dan bagian bawah kelopak mata yang lebih pucat dan biasanya menunjukkan anemia. Dokter juga akan mengambil tanda-tanda vital dari pasien. Hal tersebut disebabkan fakta bahwa anemia berat dapat menyebabkan jantung berdebar-debar atau sesak nafas. Selanjutnya adalah defisiensi zinc. Zinc merupakan salah satu jenis mineral mikro yang memiliki fungsi dan kegunaan penting bagi tubuh. Meskipun kadar zinc dibutuhkan dalam jumlah sedikit di dalam tubuh, namun zinc memiliki beberapa fungsi seperti berperan penting dalam proses metabolisme, sintesis, serta degradasi karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Zinc juga berperan dalam fungsi pengecapan, aktivasi, dan sintesis hormon pertumbuhan, menjaga kekebalan tubuh sebagai antioksidan, serta stabilitas membran sel. Penyebab dari defisiensi zinc antara lain kebutuhan asupan zinc yang tidak adekuat terhambat, kehilangan zinc yang berlebihan yang disebabkan oleh penyakit akut seperti diare, serta konsentrasi albumin dalam plasma. Kemudian, pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan suplementasi zat zinc, fortifikasi bahan makanan dengan zat zinc, meningkatkan konsumsi bahan pangan kaya akan zinc. Penentuan dan indikator dari defisiensi zinc. Yang pertama adalah tanda, di mana tanda dari defisiensi zinc adalah kekebalan tubuh yang menurun, buta senja, hipogonadisme, tertundanya kematangan seksual. Gejala dari defisiensi zinc adalah yang pertama, penurunan nafsu makan. Kedua, kemampuan penyembuhan luka yang buruk. Tiga, pertumbuhan rambut yang terhenti atau alopecia. Keempat, rasa dan penciuman yang rusak. Lima, kuku yang berhenti untuk tumbuh. Serta yang terakhir adalah sulit berkonsentrasi. Physical test yang dapat dilakukan adalah dengan pengukuran status seng pada individu atau populasi. Yang direkomendasikan adalah dengan pengukuran serum seng. Selanjutnya adalah kaitan anemia dengan vitamin B12. Defisiensi vitamin B12 dapat disebabkan oleh kurangnya intake dan terganggunya penyerapan vitamin B12 di dalam tubuh karena adanya kelainan pada organ lambung dan usus halus. Kekurangan vitamin B12 ini karena tidak dapat dihasilkannya sel eritrosit normal oleh sumsum tulang, dan pada akhirnya kondisi tersebut akan berakhir pada kejadian anemia. Adalah kaitan anemia dengan zat besi. Kekurangan zat besi yang berlarut-larut tanpa adanya penanganan menyebabkan seseorang menderita anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi paling banyak menyerang ibu hamil, remaja, atau wanita usia subur. Jika dari remaja sudah terkena anemia, pada saat hamil, anemia akan bertambah buruk dan berdampak pada janin. Janin yang lahir dari seorang ibu yang mengalami anemia akan rentan terkena berbagai masalah kesehatan seperti BBLR, bayi prematur, bahkan kematian pada janin. Yang terakhir adalah kaitan anemia dengan zinc. Suplementasi pada anemia dengan memberikan zat besi bersamaan dengan zinc dinilai lebih efektif daripada diberikan hanya zat besi saja. Untuk mengatasi anemia dengan memberikan zat besi yang dikombinasikan dengan zinc untuk meningkatkan kadar hemoglobin, didapatkan hasil adanya penurunan kejadian anemia sebesar 66,7%. Peningkatan hemoglobin terjadi karena adanya zat besi sebagai komponen utama dalam pembentukan hemoglobin dan zinc yang diperlukan dalam mengaktifkan
melibatkan enzim ALA dehidratase dalam sintesis heme. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai rujukan. Sekian penjelasan materi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.